berkaitan tentang tiketing, lalu kemudian apa saja benefit-benefitnya, lalu kemudian pengalaman apa nanti yang bisa dirasakan oleh Baladewa dan Baladewi. Sebelumnya saya pertanyaan pertama tentu menuju ke Mr. Chairman dari PT Dewa 19 All Stars Promotor, Mas Dani. Mas, boleh diceritain Mas, kemarin kan kita sudah press conference, it's another stadium concert. Ada Eric Martin, Billy Sheehan of Mr. Big, lalu kemudian Gary and Nuno of Extreme, John Wade of Bad English, Derek Dino, Ron Bumblefoot. Bukan Mas. Itu bagus ya Mas Indra. Sebelum kita bahas soal tiket, boleh dikasih gambaran lagi Mas, pengalaman apa kira-kira nanti yang akan dirasakan oleh Baladewa dan Baladewi di Dewa 19 All Stars 2.0 ini? Cek, kurang keras, cek, oke. Boleh naikin lagi? Cek, oke. Monggo Mas Dani. Pertanyaannya belum mati lagi. Cek, pengalaman apa Mas kira-kira yang akan dirasakan oleh Baladewa Baladewi di 2.0 ini? Pengalamannya tentunya 50-50 ya. 50-50 itu pengalaman yang menikmati lagu-lagu Dewa 19 di stadion. Ya. Jadi berbeda pastinya kalau nonton Dewa 19 di acara festival yang 20.000, 30.000 orang dengan nonton Dewa 19 di penonton yang stadion yang 80.000 ya. Dan kali ini juga tidak ada di acara-acara festival, yaitu Dewa 19 featuring band-band rock 90-an yang sangat terkenal. Ya, saya bisa bilang sih tahun 90-an mereka sangat terkenal ya. Sangat Mas, sampai sekarang juga. Sangat terkenal, tahun 90-an mereka sangat terkenal. Buktinya apa? Buktinya dulu Dewa 19 bersama Ari Lasso, kita pernah nyanyiin lagu Modern Words. Oh gitu. Ari jadi Gary, saya jadi Nuno. Ya, aku backing. Waktu itu ya. Ya, saya cuma backing doang. Anda main gitar, ada fotonya, cuma saya videonya nggak ada. Kita nilon ya. Iya. Jadi saking topnya lagu itu, Modern World itu, kita pernah mainin lagu itu, dan tentunya buat kami dan buat Baladewa, tentunya itu kan sebuah apa ya namanya ya? Reminiscing ya, mengingat kembali masa lalu. Ya kita kan waktu main tahun 90 itu kan nggak pernah menyangka bahwa suatu saat kita akan bernyanyi bersama penyanyi asli. Barengan sama si aslinya. Iya. Oh, wow, oke. Bahkan kemarin Nuno barusan ngabarin kita bahwa dia kepingin Modern Words itu bernyanyi bersama penyanyi-penyanyi Dewa yang lainnya. Hey man, let's call Ari Lasso, let's call Firza and Elo, but no Once ya, katanya. Wow, sampai sana Mas beritanya. Dia suka cari-cari clickbait dia sih. Oke. Mas Aras nyanyiin ini lagi Mas Ari. Modern Words bareng sama yang lain. Gimana Mas? Ada tanggapan Mas Ari? Nanti nyanyi Modern Words bareng sama penyanyi aslinya, bareng sama Firza sama Elo, but no Once. Gua highlight lagi. Nggak mau komen, nggak kepancing. Iya, enggak. Juga aja Yuke ya. Yuke ya. Nggak kepancing, nggak kepancing tapi nanti sama saya. Dulu ngikutin beritanya ya. Mastiin lagi. Oke, jadi ini sekali lagi rekan-rekan teman-teman akan menjadi pengalaman yang berbeda, pengalaman stadion konser yang benar-benar luar biasa dibandingkan 2.0, dibandingkan 1.0 di 2023 lalu di 3 kota. Ini pun akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita berangkat menuju ke persoalan tiket nih. Oh iya, lagu itu juga pernah kita mainin, When I See You Smile. Bad English? Itulah Oh, selalu. vokalisnya waktu itu? Saya. Mas Ari? Wah.
Pas dong. Nanti dibawain juga Mas. Sama penyanyi aslinya. Oh. Yang ini sudah dulu. Backing lah. Ya, backing bisa dia. Kurang ajar John Wayne minta di backing sama Mas Ari. Mungkin kalau dia dengan suara saya ngajak duet mungkin. Udah latihan belum Mas? Udah kontak-kontak bareng? Masih sering nyanyi lagu itu. Kalau di kafe-kafe kalau. Oh, masih dikasih bawain ya? Paling gampang. Dikit, Mas Aldo. Jangan dong Mas. Quit the fight. Wah, dikit aja ya, dikit aja. Jangan banyak-banyak dong. Mas, kalau tiket sendiri Mas, kapan sudah bisa dibeli? Lalu kemudian kapan bisa didapatkan oleh Baladewa Baladewi melalui platform apa aja Mas? Nah, kembali ke inti jumpa pers hari ini ya. Ya. Kemarin kan kita belum sempat untuk berdiskusi dengan tiket.com. Sehingga tiket.com ya. Sehingga kita belum bisa firm soal Detailnya ya. detailnya dari pembelian tiket. Maka dari itu hari ini jumpa pers ini adalah untuk menjelaskan, mengingatkan lagi kepada si mana maksud? Jangan pakai mic dong. Ini ngomongnya maksud. Oke. Saya kemana tadi? Lupa. Iya, sudah sampai di LA. Sudah tiket.com, sudah ada obrolan. Nah, tapi belum dibahas soal detailnya nih Mas. Iya. Sebentar, mana lupa ya. Oh iya, untuk mengingatkan Baladewa bahwa tanggal 30 adalah dimulainya penjualan tiket. Hari 30 September. 30 Ya, jadi September. ingat-ingat G30 SPKI, ingat-ingat beli tiket gitu. Oke. Pokoknya begitu ada film G30 SPKI di TV atau di YouTube, pastikan hari itu juga beli tiket Dewa 19 All Stars gitu. Udah. Dan Pancasila tiketnya sold out. Oke, nah untuk memastikan tiket itu bisa didapatkan oleh Baladewa Baladewi. Kita itu namanya tanggal 3 itu baru pre-sale ya. Coba yang menjelaskan yang lain deh, jangan saya. Oh ya oke, siap Mas Dani. Saya langsung ke Mas Indra dulu kali ya, Iya, sebelum iya. ke tiket. Mas Indra, Mas, ceritain dulu Mas. Kan itu teman-teman udah bisa melihat ya sekilas di layar harga tiket dari festival B sampai cut 1A gitu ya. Nah, pengen tahu Mas, ini pertimbangan apa? Oh ke Pak Sugi kan ya? Ke Pak Sugi. Apa pertimbangannya dalam menentukan harga tiket seperti yang kita saksikan ini, Pak Sugi? Iya, kalau dilihat kan Makanya diskusi semua. Diskusi, ya? memang kita semua diskusi Oke. sih. Sama tiket yang terkait juga. Oh, Betul. Oke. Jadi memang kita diskusikan, tapi memang Mas Dani dan dari Dewa 19 sendiri kan sangat concern dan sayang sama penggemarnya nih. Jadi dengan konten yang demikian, line up yang demikian bagusnya, dengan legendary rock dari luar negeri yang luar biasa ya, yang sangat terkenal dulu, dan sampai sekarang pun lagunya masih sering diputar ya. betul. Kita memberikan di presale ini harga yang sangat fantastis, terjangkaunya. Oke. Iya, jadi kita Itu dibanding harga tiket regulernya jauh loh Mas. Yes. Presale 1. Yes, nah, makanya ya diburu karena ini kan momennya ya, gitu. Oke, dan di 30 September ini harga presale 1, Pak Sugi. Yes. Ada diskon? Enggak dong. Itu Itu udah ada. presale ya. Oke, mungkin untuk mengingatkan lagi teman-teman bahwa tiket ini belum termasuk pajak dan juga admin fee, dan kalau dilihat nanti ada cut 1 A, B, cut 2, cut 3A, B, dan cut 4 itu numbered seating, jadi tiketnya ada nomornya, dan festival A1, A2, B1, B2 itu berdiri ya, gitu ya. Dan nanti tiketnya seperti seating arrangement-nya bisa Anda lihat teman-teman di layar, kurang lebih seperti itu.
dan untuk memastikan tiket ini aman sampai ke tangan Baladewa Baladewi ini, Pak Sugi, apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh Baladewa Baladewi pada saat beli tiket di tanggal 30 September? Ya, Pertama presale ya? Ya, pertama kan presale ya. Oke. Harganya ya yang sangat terjangkau ini ya, dengan line up yang luar biasa. Oke. Dan kontennya juga yang unik, yang tidak akan pernah ada lagi. Terus juga kan bisa dapat number seatingnya, kan bisa milih. Iya betul. Gitu. Itu sih. Jadi bisa cari posisi paling mantap gitu ya? Yes, Oke, siap. Mas Aldo, Mas, ini Nembak enggak. Enggak. Mau nanya Mas, ini tiket bisa dibilang dengan sekian banyak line up musisi yang keren-keren banget dan ada berbagai macam kategori. Ini kan terjangkau untuk Baladewa-Baladewi. Untuk mengantisipasi tingginya penjualan tiket, nggak ada rencana mungkin tiba-tiba kita tambah hari kali ya, tambah kota kali ya, atau enggak tambah kota, tambah hari gitu, atau enggak tambah kapasitas? Ada rencana itu nggak, Mas Aldo? Tambah kapasitas ke Mensesnek. Nggak mungkin ya. BBK-nya digedein. Tambah lagi. Ya enggak, sebenarnya ini udah terukur ya dari teman-teman Oke. promotor, dari Dewa, dari pengalaman kita yang di pertama udah terukur semua. Jadi memang kalau mau nambah kota bukannya enggak bisa juga, cuman kan ini jadwalnya artis ini kan nggak bisa berbarengan seperti ini. Ini Betul. Mas Indah Putra kemarin negosiasi sangat panjang untuk mendapatkan hari ini. Harusnya kan November ya Mas Dani ya. Harusnya November di GBK. Harusnya 28 November, tapi karena ada PSSI dan ada beberapa artis yang mungkin belum klop dari tanggalnya, jadi kita mundur ke bulan Januari. Jadi kalau bedanya yang pertama kok bisa 3 kota gitu. Ini kemarin banyak banget di komen, Solo dapat nggak, Bandung dapat nggak gitu kan ya. Bukan yang nggak mau, tapi memang jadwal artisnya yang kebetulan tidak tepat gitu loh. Jadi dibikin satu tanggal 18 Januari Iya, ini jadi ya. memang Baladewa nasional maupun yang dari Kuala Lumpur kemarin banyak yang Oke. menanyakan ya mungkin ini saatnya saya jawab. All Stars kali ini hanya di GBK Jakarta. Dan pertanyaan kedua adalah apakah Dewa All Stars ini nanti nggak ada lagu Dewanya? Ini kan pertanyaan yang paling banyak ya kan. Dipastikan Dewa tetap dengan song listnya, Oke. tapi ada penambahan lagu-lagu lagi dari beberapa artis internasional lainnya. Oke. Jadi, Apakah mereka akan kapasitas- bawain lagu Dewa nantinya? Apa? Bawain lagu Dewa juga nanti mereka? Itu tergantung Mas Dani. Boleh apa enggak ya? Ada apa enggak? Ada ya. Kemungkinan ada. Oh, siap. Oke. Udah Mas, di mic banyak Mas. Oke. Mas Indra, mau nanya sebelum saya ke tiket.com dan juga dewantiket.id. Mas, ada kemungkinan nggak sih ini setlistnya nanti dibikin satu IP atau nggak mungkin dibuat digital? Ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung DM ke saya juga soalnya. Ya dong, biar kita bisa ngafalin lagu, satu itu. Kedua, biar bisa setelah ini kita bisa dengerin terus gitu di platform digital. Ada nggak rencana? Atau belum? Atau enggak? Mungkin bisa jadi sebuah pertimbangan nanti ke depan. Oke. Ya. Jadi diskusi baru Mas tuh. Dani kan kita kan punya platform digital ya, kita punya. Tapi memang kita belum kaitkan ke All Star, Dewa 19 All Star kali ini. Jadi mungkin the next-nya mungkin bisa dijadikan sebuah kolaborasi ya, bisa kita lakukan nanti. Ya, bicara soal kolaborasi, gimana tuh yang lagunya Queen sejauh ini akan bawain update-nya? Itu harus Mas Dani. Mas Dani yang jawab ya. Oke, siap. Thank you, Mas Indra. Sekarang saya mau bahas soal tiket. Sebelumnya ke Pak Leonard dulu. Pak Leonard, kan kita tahu ya Pak Leonard ini sebagai CMO pastinya strategi pemasaran nggak lepas dari kesuksesan angka penjualan gitu. Nah, kita mau tanya tantangan dalam mempromosikan penjualan tiket ini yang dirasakan oleh Pak Leonard dan tim dari PT Mega Bintang Investama sejauh ini bagaimana Pak? Boleh di-share ke kita? Iya, kalau ditanyakan tantangan, saya mungkin bisa tegaskan ya bahwa bersama Dewa All Star 19 dan kolaborasi 3 legendaris dunia pastinya bukan tantangan ya, kita udah tahu, udah otomatis lah. Mereka itu adalah legendaris-legendaris kita Indonesia dan dunia.
Nah, tapi dengan semaraknya gelaran konser khususnya di tahun 2025, kita tahu bukan ya. Ribuan pertama. Itu dengan semarak itu kita tahu bagaimana cara mengatasinya untuk yang terbaik ya. Kita tahu dengan bersama tiket.com dan Dewa Tiket ini dan bersama rekan-rekan semua di sini kita mengemas dari sistem penjualan tiket, begitu juga mengemas harga tiket yang se-friendly mungkin dan se-worth it mungkin. Yang kita harus ingat teman-teman, kalau misalnya kita lihat pagelaran-pagelaran legendaris dunia, datang ke sini harganya udah kita tahu di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah tetapi karena dari Mas Dhani dan teman-teman Dewa 19 sendiri juga concern kepada Bala Dewa dan Bala Dewi, kita mengemas se-friendly mungkin. Begitu juga dengan adanya Dewa Tiket, kita juga mempunyai program yang sangat unik, yang berbeda dengan lain-lainnya, yaitu adalah adanya program cicilan. Wah, ini baru dengar juga nih ada yang installment untuk tiket ya. Iya, Oke. itu seperti itu. Siap. Dari kami. Terima kasih Pak Leonard. Sekarang saya langsung menuju ke Bapak Gary Undarsa, Ibu Janis dan juga Ibu Julina dari tiket.com dan dewatiket.id. Ke Pak Gary dulu nih, Pak Gary. Tadi kita lihat sudah ada muncul harga presale 1, harga presale 2 masih blur, nggak kelihatan. Lalu kemudian dibandingkan dengan harga reguler cukup jauh beda harganya. Nah, untuk mendapatkan presale 1 itu di mana saat ini bisa didapatkan, Pak Gary? Mungkin yang udah pasti presale 1 itu bisa nanti di gerakan 30 September. Udah pasti nanti harus ready di tiket.com langsung. Dan menurut saya itu akan menjadi suatu momen bersejarah karena pengalaman kita tahun lalu itu jual yang konser yang sebelumnya di tahun lalu itu kita berapa lama kemarin itu? 30 menit sold out. Nah, tuh. Jadi dan itu benar totalnya 60.000 lebih maksudnya. 65.000 lebih itu 63.000. Wow. Ya, itu pokoknya lumayan lah. Dan itu dalam waktu 30 menit itu benar-benar sold out. Jadi benar-benar animonya tinggi sekali ya untuk ini. Makanya kenapa tadi saya setuju sama Pak Leonard. Misalnya kita juga kalau misalnya untuk animo sih saya yakin Bala Dewa, Bala Dewi, apalagi ditambah dengan All Star, itu saya rasa udah otomatis. Dan sebenarnya satu lagi venue-nya GBK juga sangat favorit, terutama mungkin dari sisi tiket.com sendiri pengalaman kita konser yang dijual di GBK itu biasanya lebih smooth ya, maksudnya in general dalam segala macam hal sih. Jadi kita sangat confident. Plus harganya menurut saya sih, terima kasih Mas Dhani, ini luar biasa harganya, sangat luar biasa. Gila banget sih. Ini presale sampai tanggal berapa ya, Mas Pak Giri? Presale Apa belum ingat juga itu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 5 ya? 5 Oktober. Oke. Berarti nggak lama tuh. Nah, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Bala Dewa Bala Dewi dalam bertransaksi, gimana dari tiket.com? Ya, jadi kita di tiket.com karena memang satu sebenarnya tiket.com itu kita mulai kan di tahun 2011 itu sebenarnya kita mulainya itu adalah jualan konser tiket memang, tiket konser. Jadi selama 13 tahun terakhir ini kita selalu improve kita punya sistem, dan terakhir itu karena animonya makin lama makin besar untuk konser dan lain-lain, dan pengalaman kita juga sudah cukup banyak lah ya kasarnya. Jadi mau seberapa banyaknya animo yang masuk itu kita sih yakin kalau misalnya sistem kita akan aman, karena nanti ada sistemnya waiting room juga. Jadi kalau misalnya sampai terlalu banyak, misalnya kayak contoh misalnya kan kita kuotanya misalnya berapa ribu tapi ternyata yang datang contoh jutaan gitu, contoh aja ya, pasti kan harus diprioritaskan gitu kan, yang datang duluan. Nah itu kita semua ada sistemnya yang menjaga supaya jangan sampai nanti pas lagi on the day karena terlalu banyak malah jadi nggak bisa transaksi contohnya gitu loh. Jadi kita memastikan supaya semua informasinya jelas, dan juga orang juga tahu oh nunggunya gimana. Abis itu kayak kalau dia dapat sampai payment transaksinya semua beres, paymentnya juga kita pastikan. Oke. Siap. Kalau dari dewatiket.id sendiri, Ibu Julina menyediakan tiket presale juga nggak nih? Semua tiket ada? Tadi baru dikasih kabar ya kalau kita akan menayangkan tiket yang di presale 2 ya, dengan presale 2 dan normal ya, seperti itu ya. Nanti mungkin Pak Sugi bisa tambahin kalau memang ada tambahan. Presale 2 dan yang normal price ya.
Oh, Oke. ada presale 1 juga. Presale ya? 1 juga ada Pak Sugi ya? Oke. Oke, nah tuh tadi juga Pak Leonard sempat bahas mengenai installment. Itu gimana tuh mekanismenya seperti apa? Dan tiket kategori apa yang boleh? Presale 1 boleh kah installment? Oh, oke. Jadi mungkin kalau penggiat konser itu udah tahu bahwa beli duluan pasti lebih murah. Kan itu konsepnya ya. Karena kita pengen punya pengalaman untuk beli duluan gitu. Jadi teman-teman semua yang di sini yang nonton di rumah juga harus siap-siap tanggal 30 September gitu. Nah, kalau program cicilannya di Dewa Tiket sendiri itu pertanyaannya tadi ya. Betul. Nah, program cicilan sebenarnya filosofi dari Dewa Tiket tentu aja kita mau build produk with empathy. Jadi produknya dibuat sefleksibel mungkin untuk mengikuti pasar, pengguna maupun industri musik seperti itu. Dan itu adalah cicilan menjadi salah satu tren di mana kita nggak mau kan kalau sekarang bisa dilihat banyak program cicilan tapi bunganya tinggi. Jangan lupa sebutin cicilan bunga 0%. Iya, cicilan bunga 0%. 0% ya? Itu harus pastiin betul Mas? Iya. Oh, oke. Jadi, Dan bisa sampai berapa kali tuh, Bu Julina? Nah, detailsnya nanti bakal ada di social media official dari Dewa Tiket juga Dewa 19 All Stars gitu. Oke, dan untuk kategori tiket yang bisa menggunakan program installment ini? Nah, itu juga termasuk ada di details, nanti siap-siap. Jangan pakai installment, bala dewa nggak ngerti. Cicilan 0%. Cicilan 0%. Oke, untuk cicilan 0% nanti disampaikan informasinya di sosial media. Yes. Yang jelas ini akan memudahkan untuk Bala Dewa Bala Dewi beli tiket ya kategori 1 sampai festival gitu ya. Betul. Pada saat kita build produk ini sebenarnya pesannya dari Mas Dhani adalah gimana caranya bikin produk yang bisa dipakai sama semua kalangan. Nah, ini jadi jawabannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tentu aja harga tiket udah dipikirin, program pembelian udah dipikirin, semuanya dipikirin sama bukan cuma penyelenggara tapi Mas Dhani sendiri gitu. Termasuk pembayarannya nanti bagaimana? Betul. Oke, ada gini Mbak. Kalau biasanya kalau ada kemudahan, ada keringanan, kita pengen beli tiket sebanyak-banyaknya. Ada batasan nggak sih beli tiket baik di tiket.com atau di dewatiket.id? TNC nanti detailsnya bisa ada di resmi baik itu tiket.com maupun Dewa Tiket, tapi tentu aja sebenarnya spiritnya kita kan mau nonton sama-sama gitu, dan kita nggak mau ada yang misalnya kebanyakan misalnya reseller segala macam agent. Nah, kita pengen punya spirit yang sama, pengen nonton sama-sama. Jadi mungkin di TNC ada batasannya, tapi tentu aja pengen menjual sebanyak-banyaknya gitu. Oke, kalau Pak Gary, monggo Pak. Ya, mungkin saya bisa tambahin sedikit. Kalau memang ini standarnya biasanya, karena memang kita juga belajar lah ya dari banyak event yang sudah ada yang besar-besar. Jadi biasanya tuh per user, per customer lah kasarnya ya, gitu ya. Dia transaksi itu maksimumnya 10 tiket. Maksimum? Betul, maksimum 10 tiket. Nah, tapi pada saat dia transaksi itu untuk meminimalisir calo dan lain-lain, itu kita pastikan yang belinya itu istilahnya nama dan lain-lain itu harus hadir juga gitu pada saat penukaran dan lain-lain juga. Jadi kita akan ada beberapa skema lah untuk memastikan supaya memang yang beli ini memang dia benar-benar beli karena memang dia pengen nonton gitu kan kasarnya kan. Jadi kita ada limitasinya. Dibatasin juga ya? Dibatasin. Oke, ada kriteria khusus mungkin persyaratan umur misalnya? Umur itu udah pasti. Kalau misalnya sebenarnya sih semua bisa nonton, biasa sih kalau misalnya anak-anak umur 12 ya, di bawah umur 12 kalau nggak salah, atau dia pokoknya itu harus di atas 12 tahun ya? Harus ada guardiannya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya yang biasanya transaksi biasa 17 tahun kan. 17 tahun. Oke, nah tiketnya nanti tuh boleh di resell atau ditransfer nggak ke orang lain? Tidak ya. Jadi emang nih tiketnya harus dia beli memang harus dipakai. Kecuali berdasarkan approval dari promotor sih sebenarnya. Oke. Mbak Julina, kalau beli banyak misalnya 10 tiket, ada program khusus nggak tambah diskon lagi gitu ya nggak sih, boys, guys?
Calo ya, calo. Bukan dong, enggak. Ya siapa tahu ada kalau beli 10 nanti tambah 5% apa gitu. Atau Oh, benefit gitu. lain, merchandise, I don't know. Selama kita jualan tiket Dewa sih, belum ada Bala Dewi yang nawar. Jadi maksudnya kita kasih harga, mereka sikat. Kita kasih harga, mereka sikat gitu. Maksudnya segaris keras dan sepengen itu sih. Jadi mungkin terms and condition yang beli banyak murah itu kita nggak keluarin itu. Gitu. Siap, terima kasih. Pak Geri, mau nanya lagi, kalau misalnya ternyata pada saat hari H atau mungkin ada Bala Dewi yang mengalami masalah berkaitan dengan tiketnya, ada customer service atau bisa menghubungi kemana? Ya, jadi di tiket kita customer service-nya ready 24 jam dan kita lumayan ada banyak, ada sekitar hampir 400-an orang. Jadi kita selalu pastinya kalau misalnya udah ada penjualan tiket seperti ini, itu biasanya kita preparation-nya juga udah prepare udah lumayan panjang. Jadi yang standby itu juga bakal kita biasanya prepare lebih banyak. Itu bisa langsung cek di apps kita atau di sosial media kita. Itu akan ada informasi mengenai kita punya contact center, bisa dikontak melalui telepon, melalui WhatsApp. Itu yang utamanya biasanya dua itu. Kalau misalnya untuk hal seperti ini, kalau misalnya ada problem. Nah pada saat misalnya nanti Bala Dewi lagi melakukan penukaran tiket, lalu kemudian kan harus ada proses verifikasi itu Mas. Apa aja yang dibutuhkan biar bisa disiapin dibawa dari rumah? Betul. Biasanya itu yang sudah pasti itu harus sesuai nama dengan KTP ya, atau misalnya ID, istilah ID yang resmi. Sebenarnya itu sih yang paling utama. Dan kalau misalnya memang bukan dia yang ngambil kasarnya, tapi tetap harus ada KTP dan juga surat kuasanya. Dari yang namanya tercantum? Dari yang namanya tercantum yang melakukan transaksi, betul. Standarnya seperti itu. Siap. Oh, warga asing gimana tuh? Warga asing monggo boleh sekali. Malaysia pasti kan tidak ada masalah pastinya. Selama dia Singapura juga ya? Selama dia bisa membawa ID yang resmi dari government sih. Biasanya mungkin paspor ya, in that case berarti ya. Boleh ya? Oke. Bu Julina, untuk yang VIP ada fasilitas khusus nggak nih? Khusus tuh gimana? Bersandingan dengan John Wick gitu ya? Misalnya dapat parkir di samping panggung gitu mobil misalnya, I don't know. Fasilitas khusus untuk yang kategori VIP. Sebenarnya salah satu pembeda kenapa harga tiketnya berbeda selain periode pembelian adalah posisi. Jadi misalnya ada best view ya kan. Nah itu sebenarnya itu it's a benefit yang paling besar sebenarnya. Tapi kalaupun nanti ada additional benefits dari promotor, tentu aja kita akan cantumkan. Baik di sini kan Dewa Tiket bersinergi nih bersama dengan tiket.com bergandengan untuk bisa support acara ini. Dan kita percaya bahwa semua yang membeli tiket itu based on background mereka. Misalnya kalau saya jompo, saya pengen duduk misalnya gitu. Tapi saya pengen duduk di paling depan misalnya, saya beli yang paling mahal gitu misalnya. Jadi sebenarnya itu benefit yang utama gitu. Asik. Kalau ngelihat konser-konser yang sebelumnya, animo Bala Dewi kan luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada juga yang coba-coba nakal bikin tiket-tiket yang palsu gitu. Untuk membedakan nih supaya orang nggak ketipu, ini tiket asli, ini tiket palsu, ada yang harus diperhatikan nggak oleh Bala Dewi? Sepanjang kita jualan tiket Dewa, itu jarang banget fraud dilakukan sama Bala Dewi. Jadi itu sepanjang kita jualan tiket Dewa ya. Dan pasti baik di tiket.com maupun di Dewa Tiket sendiri dan penyelenggara kita udah preventif dengan sistem, dengan manpower supaya nggak tiba-tiba QR code-nya QR code vaksin ya kan gitu. QR code vaksin? Iya. Nggak dong mbak. Iya kan misalnya kan. Iya. Tenang, nanti promotor udah kawakan, Mas Al sering banget kan handle begini-begini gitu. Tapi kalau dari Bala Dewi sih kayaknya kecil kemungkinan ya. Nggak ya, asal beli secara resmi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya pastinya itu udah aman untuk bisa mendapatkan tiket yang resmi gitu ya. Silakan Pak Gede. Mungkin saya tambahin sedikit karena biasanya untuk konser yang skala besar seperti ini memang sangat rentan untuk ada oknum-oknum lah ya bahasanya gitu ya, yang akan ambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi pokoknya simpelnya adalah usahakan jangan beli dari ya bahkan mungkin orang nggak ngaku calo ya, orang bilang mungkin cuma jualan di sosial media dan lain-lain gitu kan, titip jual. Karena saya bisa pastikan hampir semuanya itu ujung-ujungnya adalah fraud atau scam gitu kan. Atau mereka ada juga yang bahkan skemanya ya mereka ngumpulin duit dulu di depan, padahal sebenarnya mereka nggak dapet juga tiketnya gitu kan.
dan akhirnya jadi masalah di kemudian. Jadi kalau menurut saya usahakan kita semua transaksinya sendiri-sendiri gitu kan, atau mungkin ya memang kita percayakan ke orang yang memang kita udah percaya sih, itu aja. Oke. Ada tips gak sih Mas, ini nanti 30 September tungguin di jam berapa nih? Bisa langsung akses? Jam 12. Karena kan Jam berapa? Jam 12 ya? Sampai jam 6. Jam 12 sampai jam 6. 12 malam atau 12 siang? 12 siang. 12 siang ya? 12 Jadi siang. jam 12 siang ya? Udah bisa langsung gitu. Makanya siapa tahu Mas, ambil momentumnya kan, sekaligus sekalian. Sambil nyanyinya nanti enggak ya? Oke, siap. Oke, sebelum saya beri yang